Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pertama-tama puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa bertemu kembali di dalam mata kuliah teknologi pembelajaran PAI. Dan enggak lupa juga selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Pertama sekali penghormatan saya kepada Bapak Pembimbing mata kuliah teknologi pembelajaran PAI dan juga kepada teman-teman semuanya. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan mencoba mereview dari 4 jurnal yang sudah ditugaskan oleh Bapak Pembimbing kita. Dari 4 jurnal tersebut saya akan mencoba mereview menjadi satu review, satu kesimpulan. Yang pertama adalah pengertian teknologi pendidikan adalah media komunikasi yang berkembang pesat dan dapat dimanfaatkan dalam pendidikan. Teknologi pendidikan dapat diartikan sebagai teori dan praktek dalam merancang, mengembangkan, memanfaatkan, mengelola, dan menilai proses dan sumber untuk belajar. Sedangkan pengertian teknologi itu secara umum menurut para ahli adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang keterampilan dalam menciptakan sesuatu. Selanjutnya, dari beberapa artikel itu, dari beberapa jurnal itu, saya mencoba dengan revitalisasi teknologi pendidikan Islam yang ditulis oleh Abdul Syakur. Teknologi pendidikan sejatinya telah berkembang pada abad pertengahan. Catatan sejarah sudah menunjukkan bahwa kerja dan karya para ilmuwan Muslim secara terang benderang berkontribusi secara luar biasa terhadap pembangunan jati diri dan peradaban teknologi manusia Eropa. Kemudian terdapat 3 cara revitalisasi revitalisasi teknologi dalam pendidikan Islam. Yang pertama adalah adopsi, yang kedua adalah adaptasi, yang ketiga penemuan. Dan nanti masing-masing itu bisa dilihat nanti di slide-nya. Kemudian terdapat 3 bentuk pendayagunaan teknologi atau internet dalam pembelajaran. Yang pertama adalah penggunaan internet untuk keperluan pembelajaran di mana seluruh bahan belajar, diskusi, konsultasi, penugasan, latihan, dan ujian sepenuhnya disampaikan melalui internet. Contohnya seperti email dan chat room. Kemudian yang kedua itu sebagaimana bahan belajar, sebagian bahan belajar, diskusi, konsultasi, penugasan, dan latihan disampaikan melalui internet, sedangkan ujian dan sebagai konsultasi, diskusi, dan latihan dilakukan secara tatap muka. Dan terdapat pula 3 bentuk pendayagunaan teknologi internet dalam pembelajaran yang merupakan lanjutan dari yang sudah saya sampaikan barusan. Yang terakhir adalah pemanfaatan internet untuk pendidikan, untuk menunjang peningkatan kualitas belajar mengajar di kelas. Dan selanjutnya itu adalah kita masuk kepada pengertian media. Media itu berasal dari bahasa Latin yang secara harfiah memiliki arti perantara atau pengantar. Sedangkan menurut Zakia Darajat, media pendidikan adalah suatu benda yang dapat diindrai, khususnya penglihatan dan pendengarannya, baik yang terdapat di dalam maupun di luar kelas, yang digunakan sebagai alat bantu penghubung media komunikasi dalam proses interaksi belajar mengajar untuk meningkatkan efektivitas hasil belajar siswa.
Di sini terdapat beberapa media yang pernah digunakan oleh Nabi Muhammad SAW pada zaman dahulu. Seperti misalnya dengan media menggunakan gambar dan media menggunakan jari tangan, dan juga media menggunakan kerikil atau batu kerikil. Dan masing-masing itu nanti bisa dilihat juga di dalam slide-nya. Seperti misalnya media dalam menggunakan jari tangan. Di sini pernah tersebut dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, Abu Daud dan Ahmad, yang menjelaskan bahwa Rasulullah bersabda, siapa yang mengayomi anak yatim atau menyantuni anak yatim, dia nanti akan berada di dalam surga bersamaku. Dan dia itu mengisyaratkan dengan menunjukkan dua jari, yaitu jari telunjuk dan jari tengahnya. Nah, itu contoh di dalam hadis. Kemudian dilanjutkan dengan jenis-jenis media pembelajaran, yaitu media pembelajaran berbasis cetak, seperti poster, komik, kartun, peta, kalender cerita, dan gambar atau foto. Kemudian media elektronik, yaitu radio, televisi, dan internet. Dan dilanjutkan dengan beberapa media pembelajaran yang berbasis teknologi, yaitu televisi, VCD atau tape recorder, DVD, film, dan juga komputer atau internet yang bisa kita melihat di dalam Al-Quran, seperti contoh misalnya dalam surat Al-Alaq, yaitu ayat keempat, Allazi 'allama bil qalam, yaitu yang artinya yang mengajarkan manusia dengan pena. Nah, di sini pena di sini kita bisa mengartikan sebagai komputer kalau di zaman sekarang, atau internet yang juga merupakan sebagai media. Saya rasa cuma sekian penjelasan dari beberapa artikel yang sudah ditugaskan kepada saya, dan saya menyimpulkan dari 4 artikel itu. Inilah hasil dari review beberapa artikel yang bisa saya sampaikan. Akhirnya saya mengucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.